Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, bertemu lagi dengan saya, dengan Ibu Ufi untuk pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas bab 4 pada pertemuan 4, yaitu pemanasan global. Silahkan kalian mempersiapkan LKS atau buku catatan kalian. Pada LKS itu halaman 40 bab 4 pemanasan global. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Ibu akan menyampaikan beberapa poin pada bab pemanasan global. Yang pertama adalah efek rumah kaca, kemudian pemanasan global dan penyebab terjadinya perubahan iklim. Di Indonesia itu mengenal dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, musim kemarau ini berlangsung pada bulan Mei hingga September, sedangkan musim hujan berlangsung pada bulan Oktober hingga April. Tetapi perubahan musim ini sekarang sulit diprediksi dan tidak bisa diramalkan secara jelas berada di bulan apa. Ini tidak hanya berlaku di Indonesia saja, tetapi di berbagai belahan dunia lainnya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, kalian simak penjelasan Bu Ufi selanjutnya. Yang kedua, Bu Ufi akan menjelaskan efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Apakah rumah yang terbuat dari kaca atau apa? Pada bayangan kalian efek rumah kaca itu apa? Bisa dibuka LKS halaman 41. Efek rumah kaca ini merupakan proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi memerangkap radiasi panas dari bumi. Bu Ufi ulangi, efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu ini di atmosfer memerangkap panas matahari. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, prosesnya adalah matahari memancarkan radiasi panas ke bumi. Kemudian, permukaan bumi ini akan menyerap sebagian panas dan memantulkan kembali radiasi ke luar angkasa, ke angkasa luar. Nah, gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi yang dipancarkan bumi. Karena dia terhalang oleh polutan udara, maka Bu Ufi ulangi ya. Jadi matahari ini memancarkan radiasi ke bumi, tetapi bumi ini juga memantulkan kembali panas tersebut. Nah, karena adanya polutan udara, mereka ini tersimpan di permukaan bumi yang mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat. Gas-gas tersebut berfungsi sebagaimana gas dalam rumah kaca. Dengan semakin meningkatnya konsentrasi gas-gas ini di atmosfer, maka semakin banyak panas yang terperangkap di bawahnya. Jadi karena gas-gas tadi yang terperangkap di atmosfer itu yang mengakibatkan bumi ini tetap hangat. Selanjutnya, efek rumah kaca ini menguntungkan atau merugikan? Efek rumah kaca ini sebenarnya sangat dibutuhkan oleh segala makhluk hidup yang ada di bumi. Kenapa? Karena jika tidak ada efek rumah kaca, suhu bumi hanya minus 18 derajat Celcius, sehingga es akan menutupi seluruh permukaan bumi. Akan tetapi, dia ini akan merugikan jika
gas-gas tersebut telah berlebihan di atmosfer, yang mana akan mengakibatkan pemanasan global. Para ilmuwan ini telah mempelajari efek rumah kaca sejak tahun 1824, yaitu Joseph Fourier. Dia ini menyatakan bahwa bumi akan jauh lebih dingin jika tidak memiliki atmosfer. Adanya gas-gas rumah kaca ini yang membuat iklim bumi layak huni. Jika tidak ada efek rumah kaca, permukaan bumi akan berubah sekitar 60 derajat Fahrenheit atau 15,6 derajat Celcius lebih dingin. Nah, tadi jika efek rumah kaca ini berlebihan, maka akan mengakibatkan yang namanya pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Kalian garis bawahi LKS halaman 42. Pemanasan global ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer, bumi, dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Dalam kurun waktu lebih dari 100 tahun yang lalu, temperatur rata-rata suhu di permukaan bumi ini meningkat sekitar 0,6 derajat Celcius. Selanjutnya, apakah penyebab pemanasan global tersebut? Nah, di LKS kalian sudah ada ya, bisa dibaca dan disimak. Banyak hal sebenarnya yang menyebabkan terjadinya pemanasan global atau global warming. Sebenarnya penyebab utamanya adalah karena perbuatan manusia, yaitu dengan bertambahnya jumlah populasi serta berkembangnya teknologi dan industri, mendorong terjadinya banyak tindakan yang mengakibatkan pemanasan global di seluruh dunia. Semakin banyak penyebabnya, maka akan semakin kompleks cara menanggulangi pemanasan global yang terjadi di bumi. Beberapa penyebab utama pemanasan global, yang pertama adalah pencemaran karbon dioksida. Ini berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik dan pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat-alat transportasi. Yang kedua adalah pencemaran metana, yaitu bisa dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. Metana ini merupakan gas yang tidak berbau yang menimbulkan efek rumah kaca. Yang ketiga, deforestation atau penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. Hutan ini mempunyai fungsi, yaitu menyerap gas karbon dioksida dan akan menghasilkan oksigen. Nah, jika semakin banyak adanya penebangan liar anak-anak, maka jumlah karbon dioksida di atmosfer ini akan semakin banyak, yang pada akhirnya akan menyebabkan pemanasan global. Yang keempat, CFC, penggunaan CFC atau klorofluorokarbon dalam refrigerator atau pendingin. CFC ini adalah senyawa yang mengandung atom karbon dengan klorin dan fluorin. Biasanya dihasilkan dari peralatan pendingin udara, contohnya ini AC, kemudian kulkas. Yang kelima, meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Biasanya ini petani menggunakan pupuk kimia secara berlebihan, padahal hal tersebut bisa berdampak buruk pada tanaman. Selain itu, juga menjadi salah satu penyebab pemanasan global. Kenapa? Karena bahan utama pada pembuatan pupuk ini adalah nitrogen oksida, yang mana zat ini
sebenarnya jauh lebih kuat daripada karbon dioksida sebagai perangkap panas. Jadi jika penggunaannya berlebihan ya akan berdampak buruk dan menyebabkan pemanasan global tadi. Yang keenam adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu akibat panas yang dipantulkan ke permukaan bumi, tapi dia terperangkap oleh gas yang ada di atmosfer, kemudian tidak mampu diteruskan ke luar angkasa, tetapi dia ini dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Yang pertama, dia ini efek rumah kaca ya bermanfaat bagi makhluk hidup di bumi, tetapi jika berlebihan justru akan berbahaya bagi kehidupan di bumi karena akan mengakibatkan pemanasan global dan dapat mengganggu iklim. Untuk pertemuan keempat, Ibu batasi hanya sampai penyebab terjadinya perubahan iklim ini ya anak-anak. Nanti akan dilanjutkan dampak pemanasan global dan bagaimana cara menanggulangi di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk evaluasi kalian, silahkan dikerjakan LKS kalian halaman 47 nomor 1 sampai 10. Ibu cukupkan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.